Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau jalan-jalan ke Kampung Nelayan Pasir Jamba, Kota Padang. Ya, kita mau lihat tempat penjualan ikan segar. Nah, ini saya udah mau mendekati perapatan Kampung Nelayan. Ini saya mau belok. Ini ada tandanya ya, teman-teman, tandanya Kampung Nelayan kayak monumen ya. Kita terus ke dalam, melewati rel kereta. Kira-kira jaraknya dari pinggir jalan utama yang ke arah Bandara BIM ini sekitar 2 kilo atau 1,5 kilo ya teman-teman. Ini saya udah sampai ke pasar Pasir Jamba atau pasar Kampung Nelayan yang menjual ikan segar ya teman-teman, hasil tangkapan nelayan baik semalam maupun baru ditangkap di laut ya. Nah, ini pasarnya ya teman-teman. Ini rata-rata adalah motor para penjual ikan atau yang menjual ikan ke pasar-pasar. Yang ambil ikannya di sini rata-rata ada 50% atau 35% lah kebutuhan ikan Kota Padang bisa dipasok dari Kampung Nelayan ini, karena ini cukup banyak dan banyak juga yang belanja. Nanti ini saya lewat jalan samping ya teman-teman, bukan dari pasarnya tapi melewati pasar dulu baru belok kiri dan masuk belok kiri lagi pas ke pinggirnya ini sampai saya ke pasirnya. Nah, ke pasarnya betul. Ini yang menjual ikan segar ini. Di sini rata-rata sistem penjualan adalah kilo, tapi kalau di pasar-pasar di Kota Padang umumnya menjual ditumpuk-tumpuk atau istilah di onggo-onggo, satu onggo berapa atau per ekor. Kalau di sini adalah per kilo ya teman-teman, dan ada juga per satuan. Nah, ini merupakan pedagang yang menjual ikan secara inceran, dan ada juga yang menjual ikan secara keranjangan. Nanti kita akan lihat transaksi mereka di pinggir laut ya teman-teman. Ini ikan segar semua. Ini rata-rata baru hasil tangkapan pada hari ini ya teman-teman, yang dijual biasanya ditangkap malam dan dijual paginya. Dan ikan ini akan kita lihat nanti ditangkap dari laut oleh kapal-kapal nelayan ya. Nah, ini masih segar-segar ikannya, banyak yang menjual. Nah, inilah kapal-kapal tersebut yang menangkap ikannya teman-teman ya. Dan kapal ini nyandarnya tidak bisa ke pinggir laut karena tidak ada dermaga yang bisa terlalu dekat dengan kapal, dan kapalnya ada sayapnya supaya tidak miring ya. Tuh, inilah kapal-kapal penangkapan ikan yang ditangkap ke samudra Indonesia ya teman-teman ya. Ini rata-rata kapalnya merapat. Nah, ikan nanti dibawa dengan perahu-perahu kecil ya, yang mengangkut ikan-ikan hasil tangkapan yang berbakul-bakul atau berkeranjang-keranjang. Nah, ini kapal-kapalnya teman ya. Ini mereka turun sauhnya atau menambatkannya atau berparkirnya. Ini ada juga yang baru datang dari penangkapan, dan mereka bisa juga menangkap ikan sampai ke laut terluar atau mendekati Pulau Mentawai juga ya. Ini kapal-kapalnya berhenti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti ikan-ikan ini oleh anak kapal penangkap ikan dikeranjangi atau diberi batu es atau air laut ya. Setelah itu baru dibawa ke pinggir pantai. Rata-rata ikannya masih segar, tidak ada yang rusak ya teman-teman, busuk nggak ada, masih baru dan masih segar. Ada tongkol, ada kakap, ada teri, ada ikan kecil-kecil macam-macam, ada ikan layang dan macam-macam ya teman-teman ya, sesuai dengan hasil tangkapan mereka semalam.
Nah, kapalnya kayak gini ya teman-teman ya, ini lagi perbaikan. Nah, ini salah satu kapal yang dipakai untuk menangkap ikan di laut oleh masyarakat kampung nelayan. Dan dari kapal ini nanti ikan itu dihasilkan dan dibawa ke pinggir pantai. Nah, ini salah satu ya, ini lagi dalam perbaikan ya teman-teman, kapal penangkap ikan dari para nelayan. Nah, saya yang bilang tadi bahwa ikan setelah ditangkap dengan kapal yang tadi dibawa dengan perahu kecil dan ditaruh di pinggir pantai ya teman-teman. Ini ditaruh di sini ada juga, dan ini kita boleh bertransaksi atau kita boleh membeli secara keranjangan, atau yang diteteng sama mereka itu ada yang berbentuk ikat, itu ada ikannya, itu boleh. Dan kalau beli 1 ekor 2 ekor nggak bisa ya teman-teman, karena mereka jualnya dalam partai yang banyak, 1 keranjang. Nah, dan ini yang akan dibawa nanti ke pasar tadi. Ini kayaknya udah laku ya teman-teman, ikannya langsung dibawa ke pasar nih. Nah, pasar yang tadi yang kita lihat tadi. Nah, ada juga yang masih bisa bertransaksi di pinggir pantai ya teman-teman. Nih mereka lagi membongkar oleh perahu-perahu bawa ikan. Nah, ini keranjangnya masih kosong, ini akan dibawa ke tengah laut untuk mengisi ikan-ikannya. Ini berapa anak kapal atau orang yang masyarakat sekitarnya melakukan pengangkat nih, contohnya ikan. Nah, dalam 1 keranjang ini ada yang ikannya kecil-kecil ya dan tidak terlalu besar, dan 1 keranjang ini mereka akan menjual 1 keranjang, 2 keranjang atau 3 keranjang. Nah, masyarakat biasa membelinya hanya ikan yang merupakan jatah dari para anak kapal penangkap ikan, karena tidak semua ikan itu yang diberikan setiap anak kapal itu bisa mereka konsumsi untuk keluarga, bisa juga mereka jual. Ini hasil tangkapan semalam. Nah, ini dijual nih teman, kalau teman-teman mau beli bisa beli 1 keranjang, bisa harganya 300.000, 200.000 atau 500.000 tergantung musimnya ya teman-teman. Kalau musim tangkapan banyak, harganya murah karena suplainya besar, demandnya sedikit ya. Nah, permintaan sedikit, suplainya banyak, hasil tangkapan banyak. Nah, ini mereka lagi bertransaksi para pengencer ke pasar-pasar atau tengkulak besar yang akan dibawa ke luar Sumatera Barat. Mereka membeli ke pemilik kapal, tidak hanya 1 keranjang, bisa 1 kapal mereka beli ya, anak pemilik kapal. Nah, inilah yang kita beli, yang ditawarkan kepada masyarakat, yang kantong-kantong tadi saya bilang ya teman-teman. Ini lagi transaksi ya teman-teman, antara pembeli si pemilik kapal atau yang ketua penangkap ikannya. Nah, ini juga nih teman-teman, masih banyak ini. Tidak selalu ke pasar tadi dibawa, tapi pada dasarnya hasil tangkapan ikan itu dibawa ke pasar. Harga di pasar kampung nelayan ini cukup relatif murah, bisa efisiensi sebesar 25% atau 35%. Ini rata-rata ada yang menonton, rata-rata ada yang membeli. Nah, ini ya teman-teman ya, kalau teman-teman datang ke Pasir Jambak kampung nelayan, teman-teman bisa membeli ikan langsung dengan nelayannya atau perantara nelayan. Nah, ini ikan yang di kantong hitam ini ya teman, inilah yang dijual oleh anak kapal ke para pembeli enceran, tapi dijualnya 1 kantong ya teman-teman. Nah, tapi yang 1 keranjang itu biasanya yang beli itu adalah bakulan atau pedagang enceran yang menjual ke pasar-pasar sekitar. Ini dia menyodorkan uangnya, dia membeli ikannya, dia lagi menawar ya teman-teman, 1 keranjang ini berapa harganya, kecocokan harga oleh si pemilik kapal. Ini pemilik kapal ini, bapak ini yang beli, yang lagi merokok, yang baju orange ini. Nah, ini ya ikannya, ini dibeli nanti ya teman-teman. Apabila
udah tidak ada lagi yang berdiri di sekitarnya, berarti sudah ada pembelinya, tinggal diangkat ya. Ini lagi ditawar dengan pegang uang ya teman-teman, mungkin bisa 1 juta atau dia beli berapa keranjang ya. Ini cukup banyak ya. Nah, teman-teman bertanya, nah kita beli yang inceran gimana? Kita beli yang inceran tuh yang berkantong-kantong ini ya, itu yang bisa kita beli. Tapi sebenarnya kita bisa juga beli yang dalam baskom, dalam keranjang ini, tapi kita harus beli 1 baskom. Ini udah dipisahin ya teman-teman ya. Ini udah dibeli, udah pemiliknya udah ada, transaksi udah terjadi ya, jual beli ya. Nah, ini udah, yang belum masih ditaruh dan transaksi. Nah, yang kita bisa beli yang di kantong-kantong itu berkisar 100.000, 75.000. Tapi kalau yang 1 keranjang bisa di atas 200.000 ya teman-teman tuh, dan dia terima uang oleh pemilik kapalnya. Nah, diangkat, dibayar, diterima tadi kan duitnya, langsung diangkat barangnya. Inilah anak ini yang sudah terjadi transaksi bawah itu. Ini masyarakat ada yang ingin melihat juga, ada yang ingin berfoto ya, karena cukup menarik juga ya. Nah, ikan tersebut tidak hanya dari kapal tersebut, tapi ada juga yang berasal dari kapal kecil atau perahu nelayan yang berisinya 5 orang atau 10 orang, atau ikan, biasanya ikan tongkol ya. Ini adalah rata-rata penangkap ikan payangan namanya ya, payang, karena ikan payang ini lumayan juga banyak. Ini dapatnya berapakah baskom ya? Ini ada 12 baskom ikannya tongkol ya teman-teman. Itu didapat diperoleh dari hasil penjaringan pada langsung ya, dibawa, dijual, balik lagi mereka berangkat. Itu tidak pada malam hari, tapi mereka menangkap pada siang hari, dan itu udah laku ya, 1 baskom mereka menangkap ikan payang namanya. Dengan payang itu tongkol itu biasanya tidak terlalu jauh ya ke tengah lautnya, masih bisa, kapalnya masih bisa kita lihat dengan jaring. Itu udah laku ya teman-teman, ikannya dijual, mereka diangkat tuh tahunya. Nah, ini transaksi sama caranya ya teman-teman ya. Kayak teman-teman kalau yang tinggal di Kota Padang bisa beli ikan langsung ke kampung nelayan, dan sudah ada pasarnya juga, dan dibeli secara inceran ke partai besar, partai menengah, tergantung dengan kemampuan dan kebutuhan teman-teman atas ikan. Nah, pertanyaannya ikan apa aja di situ? Bermacam-macam sesuai dengan hasil tangkapan masyarakat. Ini masyarakat masih ramai ya di pinggir pantai, masih mau melihat-lihat ikan yang mereka incar belum ketemu atau ingin berwisata ya. Ini salah satu wisata penjaga rakyat. Oke, teman-teman, sampai di sini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan. Thank you for watching.